Halo Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku bakal ngebahas lagi tentang saffron. Kalau di total kayaknya aku udah konsumsi saffron ini hampir 6 bulan dan aku mau ngasih penjelasan lagi sama kalian mengenai saffron dan gimana kerasanya di aku setelah aku mengkonsumsi saffron selama 6 bulan. Tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Buat kalian yang kemarin belum nonton video yang aku bikin mengenai saffron, kalian bisa cek dulu video aku yang pertama. Dan aku akan ngelanjutin ngebahas tentang saffron ini. Karena ternyata awalnya pada saat aku bikin video tentang saffron tuh aku pengen nge-share sesuatu yang aku sangat suka banget dan ternyata bermanfaat buat kesehatan aku. Dan ternyata banyak juga di antara kalian yang penasaran sama si saffronnya. Buat yang belum tahu, saffron itu berasal dari tanaman yang namanya bunga Crocus sativus. Si saffron ini berasal dari, itu tuh kayak sejenis benang sari atau putiknya gitulah. Nah, harganya itu memang cukup mahal, bisa dibilang bahkan banyak yang bilang kalau si saffron ini tuh adalah rempah-rempah yang paling mahal di dunia. Karena aku juga awalnya kayak kenapa sih ini bisa mahal? Ternyata dari satu bunga Crocus sativus itu hanya menghasilkan 3 putik aja. Jadi 3 putik saffron dari satu bunga. Dan katanya dibutuhkan 17.000 tangkai bunga Crocus sativus untuk menghasilkan 1 pon saffron. Makanya aku juga sebenarnya kalau pakai saffron tuh agak diirit-irit gitu karena memang harganya lumayan ya. Bukan termasuk harga yang murah. Aku tuh biasa sekali pakai tuh cuman kayak 2 atau kayak 3 helai. Biasanya sih maksimal 2 helai karena emang sayang banget kan. Produksi saffron sendiri adanya itu di Iran kebanyakan dan juga di Kashmir. Dan disebutkan kalau saffron yang berasal dari Iran dan dari Kashmir ini merupakan saffron grade A yang paling bagus. Nah, sebenarnya apa sih saffron itu? Kenapa aku harus ngekonsumsi saffron selama 6 bulan? Sebelum aku jelasin lagi, aku mau ngasih tahu sama kalian kalau sebelum kalian beli produknya, karena ini penting banget dan info yang baru aku tahu, kalau misalnya kita mengkonsumsi saffron berlebihan kita bisa keracunan. Jadi kalau kalian menggunakan saffron, gunakan secukupnya. Terus saffron itu kan sebenarnya untuk digabungkan dengan produk lain, kayak misalnya dibikin jadi teh, dimasukin ke susu, atau bisa juga jadi bumbu rempah-rempah makanan. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi saffron secara langsung, dimakan pakai mulut gitu dan jumlahnya kebanyakan, itu tuh bisa sekitar 6,5 gram, itu udah terlalu banyak, itu bisa menyebabkan keracunan. Jadi make sure kalian tahu cara penggunaannya. Sebenarnya banyak banget cara penggunaan dari si saffron ini. Bisa dicampur ke susu, bisa dicampur ke teh, bisa dicampur ke air biasa, terus bahkan bisa juga dimasukin sebagai rempah-rempah makanan. Kalau aku sendiri biasanya minum saffron itu aku masukin ke air di dalam gelas, aku tunggu sekitar 15 menitan sampai airnya jadi menguning gitu, baru aku minum. Aku konsumsi itu sekitar 3-4 hari sekali. Untuk ukuran gelasnya gelas normal dan biasanya aku taruh saffronnya itu cuma 1 putik atau 2 aja cukup karena harganya mahal dan memang nggak boleh terlalu banyak juga. Dan salah satu hal yang paling banyak ditanyain sama kalian, aku beli saffron di mana? Karena kemarin tuh ada temen aku, dia pengen nyobain saffron tapi kayak dia nggak nanya sama aku beli di mana, terus dia main beli aja. Ternyata si kualitas saffron yang dia punya itu beda dengan kualitas saffron yang biasanya aku minum dan khasiat ke tubuhnya pun jadi kerasa beda banget. Jadi aku menyarankan sama kalian kalau misalnya kalian mau beli saffron, kalian perhatiin dulu tempat jualnya. Jangan sampai kalian beli di tempat yang salah atau tidak terpercaya. Karena harga saffron itu kan sebenarnya lumayan mahal. Kalau misalnya kalian beli di tempat yang kayak terlalu murah harganya terus kayak nggak masuk akal, mending kalian cek ulang lagi tempat jual saffronnya, jangan sampai salah. Sekarang aku beli saffron itu di Svarga Saffron, nanti aku tulis di link di description box. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian tinggal klik aja. Nggak hanya itu, kalau misalnya kalian beli saffron di Svarga Saffron, dia tuh punya packaging yang benar-benar elegan banget. Jadi kalau misalnya kalian beli saffron, dikasih juga boxnya, baru di dalamnya ada botol saffronnya kayak gini. Nah, ini tuh kayak gini, jadi ini tuh disegel ya pada saat pertama beli, jadi aman.
kandungan. Dan mengingat packagingnya yang emang bagus banget, ini juga pas kalau misalnya kalian mau jadiin sebagai hadiah atau kayak dijadiin parcel gitu, karena ini packagingnya bagus banget. Ini memang harganya cukup lumayan, tapi aku ngingetin lagi kualitasnya oke banget. Dan aku punya kabar gembira juga kalau si Swarga Saffron ini tuh dia punya paket yang lebih kecil kayak testernya buat kalian yang baru akan nyoba tentang saffron. Jadi biar belinya kebanyakan kalian tes dulu aja, tapi aku jamin sih kalau misalnya kalian beli testernya kalian akan ketagihan, karena memang si saffron ini di aku pun bekerja amat sangat baik dan sama sekali nggak mengecewakan. Oke, kita balik lagi. Yang paling kerasa di saat aku minum saffron, aku juga udah pernah jelasin, ini meningkatkan kualitas tidur. Kalian sering nggak sih kalau misalnya udah terlalu capek, terlalu sering begadang, tidur tuh malah jadi nggak berkualitas. Mau tidur lama pun kita kayak tetap gelisah, tetap kesel, tetap bangun tuh lesu, nggak bergairah gitu. Nah, aku biasanya kalau lagi capek banget, aku mengkonsumsi air saffron, terus aku masukin ke air, udah gitu aku diemin, dan setelahnya aku minum. Dan aku minum itu sebelum tidur. Jadi misalnya aku tidur kayak jam 11 atau jam 12, jam 8 tuh aku udah minum saffron. Ini nggak bikin ngantuk ya. Jadi bukan kayak obat tidur yang begitu kita minum kita jadi ngantuk. Nggak sama sekali. Jadi kalau memang belum jam tidur aku atau aku belum mau tidur, aku nggak jadi lemes ngantuk itu nggak. Jadi bukan obat penenang. Dia nggak bikin aku ngantuk, nggak bikin aku pengen tidur, tapi di detik aku tidur aku bener-bener lebih pulas. Dan besokannya begitu aku bangun itu tuh bener-bener kerasa banget lebih seger, lebih fresh, dan kayak aku tuh udah tidur lama. Jadi seluruh tubuh aku bener-bener istirahat. Nah, menurut aku itu adalah salah satu hal yang paling penting, karena pertama di tengah-tengah kehidupan yang kayak sekarang tuh kan kita udah stresnya tingkat tinggi. Kadang tidur juga asal-asalan, nggak bisa tidur, ngurusin deadline, ngurusin kerjaan, ngurusin anak gitu kan. Tidur itu kan jadi nggak berkualitas. Nah, si saffron ini bisa amat sangat membantu, karena menurut aku dengan tubuh yang memiliki kadar tidur cukup dan cukup istirahat itu akan bisa lebih maksimal dan kesehatannya juga lebih terjaga. Terus selain itu aku juga ngasih saffron ini sama mamahku. Mamahku juga konsumsi saffron, dia konsumsi 2 hari sekali sampai setiap hari. Alasan dia mengkonsumsi saffron, awalnya dia itu punya diabetes. Udah pernah beberapa kali dirawat di rumah sakit, sampai seminggu sekali dia tuh harus cek ke dokter. Pokoknya pada saat dirawat itu lumayan parah, karena sampai kayak nggak bisa bangun dari kasur. Akhirnya setelah dia harus cek seminggu sekali, dia mencoba minum saffron. Aku juga kasih saffron sama dia supaya bisa dikonsumsi sama dia. Dan hasilnya selama dia mengkonsumsi saffron, tingkat gula darahnya itu turun, menjadi lebih sehat, nggak gampang sakit, tidur dia juga jadi lebih teratur. Tapi maksudnya bukan berarti dengan gula darah turun dia makan jadi seenaknya, enggak. Makannya tetap diatur, tapi gula darahnya itu bagus, sampai dokternya sendiri muji ini gula darahnya cukup, katanya udah bagus, harus dipertahankan. Jadi si saffron ini juga dianjurkan menurut aku untuk penderita diabetes. Nah, di sini siapa di antara kalian yang kalau lagi masa menstruasi itu suka sakit perut, bawaannya tuh emosi, marah-marah? Nah, kalian juga bisa cobain konsumsi saffron secara rutin, karena aku sendiri merasakan begitu aku mengkonsumsi saffron secara rutin di saat aku menstruasi, kram di perut aku berkurang, rasa nyerinya itu berkurang drastis. Tapi tipenya tuh enggak yang pada saat mens aku baru minum saffron gitu, enggak kayak gitu. Aku memang rutin minum saffron, dan setelah aku rutin minum saffron mulai kerasa manfaatnya kalau pada saat aku menstruasi itu enggak terlalu sakit, dan tubuh aku tuh jadi kayak lebih bisa bersahabat di saat aku lagi mens. Buat para cewek ini tuh kayak pasti bermanfaat banget lah. Kalian tahu kalau misalnya lagi mens perut sakit, mood nggak karu-karuan, badan kayaknya lengket. Nah, entah kenapa begitu aku rajin mengkonsumsi saffron, kram di perut berkurang, rasa nyerinya juga berkurang, dan tubuh itu kerasanya lebih fresh. Dan di tengah-tengah kesibukan, polusi, kehidupan sekarang kita, makanan yang nggak teratur, si saffron ini juga menurut aku wajib dikonsumsi karena dia itu tinggi antioksidan. Emang kalau misalnya kalian dengar, wah gila emang manfaatnya sebanyak itukah gitu. Aku nggak akan mengkonsumsi saffron ini selama 6 bulan lebih kalau memang tidak sebagus
sebagus itu. Karena kalau misalnya memang nggak bagus, ngapain aku capek-capek konsumsi saffron setiap malam gitu ya. Suami aku juga kalau misalnya lagi capek, dia selalu mengkonsumsi karena menurut dia begitu bangun badan dia tuh kerasa lebih fresh dan lebih enak banget. Dan seperti kita tahu, antioksidan itu bagus banget untuk sistem imun tubuh. Sekarang kan lagi musim corona gitu ya, jadi tubuh kita beneran harus fit dan sebisa mungkin nggak boleh sakit dan harus sehat terus. Nah, si saffron ini juga mengandung antioksidan tinggi yang bisa membantu untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Sebenarnya ada banyak manfaat dari si saffron ini, diantaranya dia itu bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan satu lagi manfaat yang banyak terasa sama aku itu, dia itu bisa menurunkan asam lambung. Jadi aku itu punya asam lambung, kadang bisa sampai GERD gitu ya. Jadi kalau misalnya asam lambung aku udah kerasa nggak enak, biasanya aku langsung mengkonsumsi saffron dan setelah beberapa hari lebih cepat. Jadi aku kayak nggak perlu minum obat lagi. Aku ingetin lagi sama kalian, kalau mengkonsumsi saffron ini bukan tipe-tipe yang obat kayak cabe yang sekali minum langsung kerasa khasiatnya, nggak kayak gitu, tapi harus diminum secara rutin. Tapi kalau misalnya hasil untuk yang masalah tidur itu langsung kerasa banget. Kalian minum jam 8 terus tidur jam 11 atau jam 12, besokannya kalian itu akan bangun dalam keadaan yang fresh, dalam keadaan yang seger banget. Jadi aku sangat merekomendasikan buat kalian yang kadang kerja sampai larut malam, buat kalian yang sering lembur, buat kalian yang konten creator yang sering dikejar deadline, nggak merhatiin waktu tidur, mungkin sudah saatnya kalian mengkonsumsi saffron dan kalian ngerasain manfaatnya juga sama seperti yang aku rasain. Bahkan aku ini udah bikin video yang kedua karena memang aku sesuka itu pakai saffron, dan aku tuh bahkan selalu nyetok saffron di rumah karena aku nggak pengen habis aja gitu. Jadi kalau misalnya yang ini habis, aku biasanya beli lagi karena aku merasakan manfaatnya. Kadang kalau misalnya yang ke rumah terus biasanya cerita, aduh lagi kurang tidur nih, aduh lagi susah tidur nih, aduh asam lambung atau apapun, aku suka ngasih tester kayak misalnya 6 helai, 7 helai, biar mereka nyobain dulu dan nanti mereka ngerasain manfaat dari si saffronnya ini. Paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain mengenai saffron ini atau pengen tahu lebih jelas tentang saffron, kalian bisa tulis di kolom komentar, kalian bisa DM aku, atau kalian bisa langsung cek Instagramnya Svarga. Udah aku taruh juga linknya di description box. Segitu dulu, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!